Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indrianti dengan NIM 24650056 kelas B angkatan 24. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja pada program 1. Di sini menggunakan seleksi dengan percabangan if else untuk menentukan gagal atau lulus. Jika nilai yang diinputkan lebih besar atau sama dengan 60, maka akan mencetak lulus, tapi jika nilainya di bawah 60, maka akan mencetak gagal. Dan hasil runningnya adalah di sini saya akan mencetak angka 60. Jika kita mencetak angka 60, di sini akan tertulis, di sini akan muncul pesan lulus. Dan jika kita mencetak angka 50, di sini akan muncul gagal. Oke, pada program kedua ini juga menggunakan percabangan if else untuk membandingkan variabel A dan B untuk menentukan angka mana yang terbesar. Int A, B mendeklarasikan dua variabel integer A dan B untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan. Kemudian pada objek scanner bernama input untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard. Kemudian sistem input angka 1 menampilkan teks input angka 1 ke layar agar pengguna tahu harus masukkan angka pertama. Kemudian menampilkan teks input angka 2 ke layar agar bisa memasukkan angka kedua. Input next in membaca input kedua dari pengguna dan menyimpan ke variabel B. Sistem outprint angka terbesar menampilkan teks angka terbesar sebelum hasil ditampilkan. Sistem outprint line, nilai A lebih besar dari B, maka dia akan mencetak variabel A. Jika tidak, berarti B lebih besar atau sama dengan A, maka akan mencetak variabel B. Kemudian hasil runningnya adalah Kemudian pada program 3 ini juga menggunakan percabangan, namun percabangan nested if sama seperti program kedua tadi. Di sini juga akan membandingkan mana angka terbesar dari ketiga variabel itu. Di sini kita akan memasukkan 3 variabel A, B, dan C untuk menyimpan angka dari user. Kemudian bikin scanner input biar bisa tangkap angka yang dimasukkan dari keyboard. Kemudian tampilkan teks untuk memasukkan angka pertama, yaitu angka untuk variabel A. Kemudian kita akan memasukkan angka kedua dari variabel B dan seterusnya. Kalau sudah, lanjut cek apakah A lebih besar dari C. Kalau iya, berarti A paling besar. Tapi kalau ternyata C lebih besar daripada A, berarti C yang paling besar. Kalau ternyata A tidak lebih besar dari B, maka masukkan ke blok else ini. Kemudian cek lagi, kalau B lebih besar dari C, berarti B yang paling besar. Kalau tidak, berarti C yang paling besar. Kemudian hasil runningnya adalah seperti yang saya bilang tadi, jika kita memasukkan angka ketiganya, dia akan mencari angka yang paling besar. Dan angka yang paling besar adalah C. Pada program keempat ini menggunakan percabangan if, namun untuk mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar dengan membandingkan 3 variabel A, B, dan C. Di sini kita akan memasukkan 3 variabel A, B, dan C untuk menginput angka dari user. Kemudian kita akan membuat scanner buat baca input dari keyboard. Kemudian kita akan diminta satu persatu dan disimpan dari variabel A, B, dan C. Kemudian A lebih kecil dari B, dia akan mengecek
kondisi berikutnya. Kalau B juga lebih kecil dari C, berarti urutannya A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C, dan seterusnya. Program ini akan mengurutkan 3 angka dari terkecil ke yang paling besar menggunakan if-else bertingkat. Jadi hasil running dari program 4 ini, dia akan mengurutkan angka dari terkecil sampai terbesar. Oke, lanjut saja ke program kelima. Pada program 5 ini tidak menggunakan percabangan dan sudah menggunakan operator logika, yaitu operator NOT. Jika kondisi di mana variabel A lebih besar dari B itu tidak benar, maka akan menampilkan pesan A lebih kecil atau sama dengan B, dan hasil runningnya adalah dia akan membandingkan mana yang lebih besar. Pada program ke-6 ini menggunakan operator logika, yaitu operator AND, untuk menentukan lulus atau gagal berdasarkan nilai yang ada. Jika nilai lebih atau sama dengan 80 dan kurang dari 90, maka akan muncul pesan lulus. Jika tidak, maka akan tampil pesan gagal. Dan hasil runningnya adalah ini kita disuruh untuk menginput nilai. Jika kita menginput nilai 80, di sini akan muncul pesan Anda lulus. Oke, langsung saja kita ke program 7. Pada program 7 ini, kita kembali menggunakan percabangan, yaitu percabangan Sweetcase untuk menampilkan pesan berdasarkan nilai inputan dari user. Jika nilai yang diinput bukan 1 sampai 5, maka akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu inputan Anda salah atau inputan angka 1 sampai 5. Kalau N sama dengan 1, dia akan menampilkan kurang sekali. Kalau N sama dengan 2, dia akan menampilkan kurang lalu keluar dari switch. Kemudian kalau N sama dengan 3, dia akan menampilkan kata cukup. Kalau N sama dengan 4, dia akan menampilkan baik. Kalau N sama dengan 5, dia akan menampilkan baik sekali. Kalau inputannya bukan 1 sampai 5, maka tampilan pesan akan error dan inputan Anda salah. Kemudian hasil running dari program ini adalah jika kita menginputkan angka 1, dia akan menampilkan kurang sekali, dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.